Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nopian Dito Freddy Rahmadi, NIM C10111811043, Prodi Agroteknologi A 2018, Universitas Tanjung Pura. Nah, di video kali ini saya akan melakukan praktikum teknik pengolahan pasca panen untuk komoditi sayur-sayuran. Nah, berbicara sedikit soal praktikum ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kehilangan air dari sayuran yang dipacking dengan sayuran yang tidak dipacking selama beberapa waktu, dan juga untuk mengetahui tingkat kelayuan yang terjadi antara sayur yang dipacking dengan sayur yang tidak dipacking dalam beberapa waktu juga. Nah, mau tahu kelanjutannya? Tonton video sampai habis. Baik, di sini saya akan menunjukkan alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama ada plastik untuk packing ukuran besar. Kedua ada timbangan. Tiga ada alat tulis. Yang keempat ada staples. Yang kelima ada sayuran kangkung. Selanjutnya ada sayur sawi. Selanjutnya juga ada sayur pucuk daun ubi. Untuk proses pengerjaannya, siapkan sayur kangkung, sawi, dan juga pucuk daun ubi masing-masing sayur 5 on. Kemudian bagi dua sayur 5 on tadi seberat 2,5 on dan 2,5 on. Untuk sayur yang 2,5 on untuk tidak dipacking, dan sayur 2,5 on lagi untuk dipacking. Untuk kita amati selama 1 jam, 2 jam, sampai 3 jam. Sayur kangkungnya sudah siap dan ditimbang seberat 5 on, kemudian dibagi 2,5 on dan 2,5 on. 2,5 onnya untuk di packing dan 2,5 on lagi untuk dibiarkan atau tidak di packing. Ya, sayur sawinya juga sudah siap dan ditimbang seberat 5 on, dan caranya juga sama seperti sayur kangkung tadi. Itu dia, sayur pucuk daun ubinya juga sudah siap dan ditimbang seberat 5 on juga. Caranya juga sama seperti sayur daun kangkung dan juga sayur daun sawi tadi. Dia sayur kangkung, sawi, dan juga pucuk daun ubi yang sudah dipacking dengan berat 2,5 on. Kemudian kita biarkan dan kita amati selama 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. Kita akan mengamati perubahan apa saja yang akan terjadi pada ketiga sayuran ini. Dia ketiga sayurannya yaitu sayur kangkung, pucuk daun ubi, dan juga sayur sawi. Dan ini dibiarkan begini saja, dan kita akan amati selama 1 jam, 2 jam, sampai 3 jam, dan amati perubahan yang terjadi pada 3 sayuran ini. Pada hari ini saya akan membuat video tutorial cara pelaksanaan praktikum teknologi penanganan pasca panen, yaitu tentang pematangan buah dan tingkat pematangan buah. Mau tahu caranya? Ikuti sampai habis ya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan alat dan bahan yang akan saya gunakan untuk praktikum pada hari ini. Yang pertama yaitu ada alat tulis. Yang kedua ada mangkuk. Yang ketiga ada label. Yang keempat ada toples, siapkan sebanyak 3 buah. Terus ada kain. Terus ada ini karbit. Terus juga sini ada buah pisang.
sini saya menggunakan pisang biji. Siapkan sebanyak 15 buah pisang mentah untuk pemasakan buah dan juga 2 buah pisang masak untuk pemasakan buah. Sementara untuk tingkat kematangan buah, sediakan 7 buah pisang dengan tingkat kematangan yang berbeda. Baik, untuk pematangan alami, pertama-tama masukkan kertas ke dasar toples dan masukkan 5 buah pisang mentah ke dalam toples. Untuk pemasakan dengan buah masak, sama seperti tadi, masukkan kertas, masukkan 5 buah pisang mentah serta 2 buah pisang masak. Dan untuk pemasakan dengan karbit, sama juga, masukkan kertas, masukkan 5 buah pisang mentah, dan jangan lupa siapkan kain, masukkan karbit ke dalam kain, lipat dan basahi kain ini. Kemudian masukkan ke dalam toples yang berisi pisang untuk pemasakan dengan karbit tadi. Selanjutnya yaitu penjelasan untuk praktik tentang tingkat kematangan buah. Yang pertama yaitu siapkan wadah tadi. Wadah ini diberi kertas di dasarnya. Kemudian siapkan 7 buah pisang dengan tingkat kematangan yang berbeda, mulai dari yang belum masak, setengah masak sampai yang masak. Dan jangan lupa masing-masing pisang ini diberi label berupa angka 1 sampai 7. Kemudian disimpan di dalam wadah ini, kemudian dibiarkan saja di dalam suhu ruangan dan amati pisang ini. Amati setiap hari sampai pisang ini masak semua. Proses praktikum telah selesai dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil yang saya peroleh dari praktikum yang telah saya laksanakan kemarin. Baik, untuk pertama-tama saya akan menjelaskan pada bagian sayuran yang tidak di packing. Untuk kesegaran dari sayuran tersebut, untuk 1 jam pertama sayuran tersebut tampak masih segar, dan untuk 2 jam selanjutnya tanaman tersebut mulai menunjukkan tanda-tanda kelayuan, seperti warna yang mulai berubah menjadi hijau pucat. Dan untuk 3 jam selanjutnya hal tersebut makin parah, yaitu warna daun makin berwarna hijau pucat dan mulai agak keriput-keriput daunnya. Dan untuk kelengan air, kadar air dari sayur yang tidak di packing, untuk 1 jam pertama tidak ada pengurangan air yang begitu banyak, hanya berkurang sedikit saja. Dan untuk 2 jam selanjutnya dia mulai berkurang banyak, yaitu 0,1 on, yang semulanya 2,5 on jadi berkurang jadi 0,4 ons, dan itu terjadi pada 3 tanaman sayuran tersebut. Dan untuk 3 jam selanjutnya itu mulai berkurang sedikit, jadi 3,3 on lebih gitulah. Nah, untuk tanaman yang atau sayuran yang di packing, kondisi sayuran untuk 1 jam pertama itu masih segar dan mulai tampak ada butiran-butiran air di sekitar permukaan plastik. Dan untuk 2 jam selanjutnya itu masih segar, dan 3 jam selanjutnya pun masih segar. Dan untuk kehilangan airnya sendiri, untuk 1 jam sampai 2 jam itu tidak ada pengurangan air yang begitu banyak, hanya berkurang sedikit saja. Dan untuk 3 jam selanjutnya itu pun masih berkurang sedikit saja, tidak ada pengurangan yang berarti. Dan ini saya juga akan menjelaskan tentang tingkat kematangan buah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang buah yang disimpan dalam kondisi ruangan yang 7 tingkat kematangan yang berbeda. Untuk buah tersebut saya matangkan selama 5 hari, dan 5 hari itu sudah masak semua. Dan untuk 1 hari sampai 3 hari itu buah yang masak itu lumayan banyak, sekitar 4 buah gitulah. Untuk 4 hari
selanjutnya udah mulai masak semua, dan untuk 5 hari itu sudah masak semua. Dan untuk buah yang ada di toples, untuk yang diberi karbit, kalau untuk yang diberi karbit itu 3 hari, 1-3 hari sudah mulai menunjukkan tanda masak semua, dan untuk 4 harinya udah masak semua. Dan untuk buah yang diberi buah matang itu 1-3 hari itu mulai masak sekitar 2 buah. 4 hari udah mulai masak 4 buah, dan 5 hari udah masak semua. Untuk buah yang satu toplesnya itu tidak ada yang masak, untuk buah tersebut selama 1-3 hari itu sekitar 2 buah mulai masak. Untuk 3 harinya untuk 4 harinya itu mulai semua masak tapi agak lambat. Dan untuk yang ke-5 hari itu semua buah udah mulai masak. Ada beberapa buah yang agak sedikit belum masak tapi udah menunjukkan tanda-tanda kemasakan. Sekian hasil praktikum saya. Jikalau ada salah kata atau salah proses yang saya lakukan itu saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.